pengusaha dikumpulin nih. Ya, Mereka ketemu langsung dengan Bahlil atau bagaimana? dari informasi yang saya dapatkan, baik dari pengusaha maupun di dalam lingkaran BKPM ya, ada Bahlil sendiri yang menemui. Ada juga timnya ya, Satgas itu. Timnya ada lumayan banyak, ada banyak ya di lingkaran BKPM ini yang diajak oleh Bahlil untuk membahas soal itu ya, soal pencabutan dan penghidupan kembali. Pemulihan kembali izin tambang-tambang ini. Mereka bayar nggak itu buat menghidupkan lagi itu? Yang saya dapatkan informasinya ada yang bayar. Besarannya miliaran. Tapi ada juga yang meminta saham. Cerita dari para pengusaha itu, apakah mereka diminta oleh Bahlil sesuatu gitu untuk memberikan sesuatu? Ya, informasi yang saya peroleh lagi-lagi dari pengusaha ya, Bahlil meminta saham. Minta saham. Saham Diduga perusahaan. meminta saham ya. Saham perusahaannya. Saham atau? perusahaannya. Berapa banyak diminta? 20-30%. Ada yang sampai, informasi yang saya peroleh ya, ada yang sampai 70%. 70%. Tapi yang konsisten itu cerita dari para pengusaha itu 20-30%. Itu konsisten. Nah, ya. itu saham itu menjadi milik dia atau Ya, bagaimana? nanti dia akan menempatkan orang di situ. Oh, menempatkan orang. Nah, jadi akan mengawal lah kira-kira kayak gitu. Oke Wan, gue dengar juga Bahlil punya perusahaan tambang ya di Konawe ya. Ya, betul. Dia itu sebetulnya punya banyak perusahaan tambang di Konawe ya, di Konawe, di mana di Indonesia ya. Salah satunya di Konawe. Nah, ini ada satu namanya PT Meta Mineral Pradana. Ya. Nah, PT ini dimiliki oleh, menurut data Modi di ESDM ya, Modi Kementerian itu apa ESDM. Modi? Biar pemirsa tahu. Modi itu Minerba One Data Indonesia. Ya Allah. Di situ ini semacam aplikasi ya. Semacam aplikasi, dan di situ semua data pemilik saham, lalu kemudian data perizinan ada di situ, kira-kira kayak gitu ya. Singkatnya ya. Nah, menurut data di Kementerian SDM, Meta Mineral Pradana ini dimiliki oleh Riva Capital dan juga PT Bersama Papua Unggul. Nah, ketika kami cek PT Bersama Papua Unggul itu lewat akta usahanya ya, itu punyanya Pak Bahlil. Punya Bahlil. Nah, itu. yang Meta Mineral Pradana ini ternyata dia ini juga tidak produktif sebetulnya. Oh, nggak produktif. Nggak produktif. Jadi dia izinnya itu keluar sejak, kalau tidak salah sejak tahun 2010 ya, perizinannya itu. Nah, sejak saat itu dia tidak produktif gitu loh. Artinya kan ada semacam tebang pilih ya. Yang lain misalnya itu dicabut. Benar, ini artinya nggak dicabut. Nggak izinnya. Ini nggak dicabut. Yang Meta Mineral Pradana ini nggak dicabut. Oh, berarti dia mencabut perusahaan-perusahaan yang lain, IUP dan HGU-nya, tapi perusahaannya Bahlil sendiri nggak dicabut gitu ya. Gitu. Tapi lo tadi menyebutkan dia nggak produktif. Betul. Apa buktinya? Ada citra satelit yang kita analisis bersama Greenpeace. Jadi kita analisis dari tahun ke tahun ya, kira-kira kayak gitu. Oh, ternyata nggak produktif. Lagian itu di kawasan hutan. Kalau untuk menambang perlu IPPKH. Apa itu? Izin pinjam pakai Kawasan hutan. Kawasan hutan ya. Kira-kira itu. Nah, kalau ingin menambang harus ada IPPKH. Nah, Nah, itu dia punya? belum punya. Belum punya juga? Belum punya. Artinya kan udah 2010 sampai sekarang gimana nih, diurus gak IPPKH-nya? Kira-kira kayak gitu. Berarti ini nganggur ya sebenarnya. Nganggur, ya. Nganggur tapi nggak dicabut. Nggak dicabut. Padahal ya, ada juga, iya, padahal ada banyak juga yang kayak gitu kasusnya, tapi dicabut. Padahal secara syarat itu memenuhi untuk dicabut kan? Syarat-syarat harusnya dicabut. Itu. Jadi ada tebang pilih lah. Tebang pilih. Artinya ada juga sebenarnya perusahaan yang produktif, tapi kemudian izinnya dicabut. Nggak produktif. Ada juga perusahaan yang izinnya lengkap, izinnya itu termasuk juga dapat IPPKH, tapi dicabut juga. Contohnya PT Bela Kencana yang ada di mana? Di Pulau Obi. Pulau Obi itu Di Maluku Utara. Maluku Utara, Nah, itu dicabut tuh. Padahal izinnya lengkap. Nah, Wan, selain Bahlil punya perusahaan tambang, apakah dia juga ikut ya bermain tambang, misalnya melalui fronting atau orang-orang lain begitu, Wan? Iya. Yang saya dapatkan informasinya dari lingkaran BKPM dan juga pengusaha yang diminta langsung untuk menyediakan alat beratnya itu, ya dia terlibat lewat orangnya. Orangnya dia pakai geng HMI. Oh, jaringan-jaringan itu HMI. ya, organisasi ya. Jadi geng HMI
Sebetulnya ada namanya, tapi lagi dikonfirmasi, kira-kira kayak gitu. Ada namanya. Siapa nama orang itu? Namanya Setio Mardanus. Dia jaringan HMI. Oke. Ya, dia orang HMI ya, kira-kira itu. Dan informasi yang saya peroleh dari pengusaha tambang itu juga dia main di Mandiodo. Mandiodo itu apa? Mandiodo ini blok tambang yang dikuasai oleh Antam. Oh, yang dulu kita pernah tulis itu pernah ya? tulis, dan sekarang kan udah ada tersangkanya. Dan di blok itu sebenarnya juga polanya sama ya kalau kita Sama, lihat ya. sebetulnya Karena ada orang-orang kuat di situ ada orang ya. kuat, cuma yang dulu juga kami memperoleh itu informasi itu, katanya itu ada orang Bahlil yang main di sana, tapi kita belum tahu siapa orangnya. Nah sekarang tahu. Sekarang tahu yaitu Setio Mardanus itu.